Selamat pagi, saya ucapkan bagi seluruh jemaat baru jumpa dimanapun kita berada pada pagi ini. Sebelum kita memulai acara ibadah kita pada pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya yang pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi ini kami datang kepadamu di dalam doa, bersyukur atas campur tangan Tuhan dalam kehidupan dan kegiatan kami masing-masing selama 6 hari yang sudah berlalu hingga pada pagi ini kami diberi kuatan kesehatan yang daripada Tuhan sendiri.
Dan pada pagi ini kami bersyukur karena kami diberi kesempatan sekali lagi untuk menikmati hari dan hidup yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami juga bersyukur karena kami punya waktu pada pagi ini untuk menyembah memuliakan nama-Mu di dalam ibadah kami, walaupun kami mengadakan ibadah secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan campur tangan dalam semuanya itu. Bapa kami yang di surga, pada pagi ini kami menyerahkan acara kami dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, segala sesuatu yang kami lakukan dalam ibadah pada pagi ini, biarlah semua itu dapat berjalan dengan pimpinan, pertolongan, penyertaannya pada Tuhan sendiri. Kami berdoa menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pada pagi ini. Tuhan beri kuatan kesehatan dan Tuhan pakai setiap pribadi kami supaya kami dapat melayani Tuhan dengan pimpinan, pertolongan, penyertaan pada Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada semua saudara di mana sahaja berada ketika ini. Puji Tuhan, oleh kemurahan dan kebaikannya, kita ada kesempatan pada hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan walaupun secara maya. Ya, mari kita mulakan pujian dengan menaikkan ucapan syukur melalui sebuah nyanyian yang juga merupakan doa dan permohonan kepada Bapa di surga untuk gereja dan negara Malaysia. Pulihkan.
Sebagai orang percaya, dimanapun kita berada pada saat ini, kita tetap dan selamanya memiliki hati yang percaya kepada Kristus, karena dialah kekuatan, dialah keselamatan, menara dan batu perlindungan. Mari kita katakan, hatiku percaya. Saudara yang ada di rumah boleh melakukan pergerakan sesuai dengan rentak nyanyian yang kita nyanyikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku, sebab tak pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, haleluya, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Penuh bumi bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tapi setiamu tak pergi dariku. Tapi setiamu tak pergi dariku. Dalam perjalanan kehidupan kita pada setiap hari, Tuhan sudah memberi yang terbaik untuk kita. Dia sudah memberi sentosa, mempercukupkan segala keperluan kita. Dan Dia juga sudah memberkati kita. Seperti judul pujian kita seterusnya, dalam hatiku ada gemar, kita juga punya hati yang bersukacita untuk memberi kepada Dia pada hari ini. Dalam hatiku ada gemar, Yesuslah memberi sentosa. Takut tidak lagi mengejar, karena Yesus berjaga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang
keselamatan jiwaku. Waktu hidupku amat cemas, jauh dari kesenangan, hanya darah Yesus sebenar ubahkan diriku sekalian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupan keselamatan jiwaku. Sekarang ku menghadap mejanya, terima berkat dan sentapan, bertetap ku pandang mukanya, menyanyikan pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupan keselamatan jiwaku. Tunggu Yesus hampir datanglah, akan manggil selasa-le. Aku juga kelak besertanya, puji nama Al-Masih. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Haleluya Tuhan. Shalom dan selamat pagi untuk jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kita bersyukur karena kita diberikan Tuhan kekuatan pada hari ini. Jadi dia mengajak kita semua, kita datang kepada Tuhan, kita bersafahat kepada Tuhan, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam segala sesuatu apapun yang kita lakukan. Dan jadi saya membawa kita dalam doa dengan suara yang kedengaran dan mengaminkan doa kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang begitu baik, yang mengasihi semua ciptaannya, termasuk kami yang ada saat ini. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus oleh kerana kebaikan-Mu ya Bapa yang sungguh indah dalam kehidupan kami, yang mana kami dapat rasakan dalam hidup kami Bapa, yang mana Engkau dalam menolong kami, melihat kehidupan kami sepanjang waktu ini. Tuhan, pada pagi hari ini ya Bapa, kami ingin menyatakan beberapa permohonan doa kami kepada Engkau ya Tuhan, kerana Engkau adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan pada saat pagi hari ini, menyerahkan jemaat Tuhan yang ada di SIB berjumpa pada saat ini ya Bapa. Engkau melihat keadaan kebutuhan kami Bapa di surga. Dan kami percaya Tuhan Engkau memenuhi segala sesuatu apapun yang kami butuhkan. Istimewa sekali dalam ekonomi, di dalam iman percaya kami Tuhan. Walaupun pada saat ini ya Bapa, kami masih di dalam keadaan terbelenggu oleh kerana COVID-19 ataupun penyakit yang melanda dunia ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan dan kami tahu Tuhan sentiasa menyertai kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami berdoa ya Bapa, menyerahkan anak-anak Tuhan yang di dalam keluarga yang ada di SIB berjumpa ini Tuhan.
di mana ada beberapa keluarga yang terbelenggu oleh kerana pandemik ini ya Bapa, dan mereka tidak dapat keluar ke mana-mana ya Tuhan oleh kerana SOP yang diperbuat oleh pemimpin, dan itu merupakan satu hal untuk memutuskan rantaian penyakit yang kami hadapi pada saat ini Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga Dikanderius Titan ya Bapa. Kami berdoa juga untuk keluarga Damus Langub. Kami berdoa juga untuk keluarga Podet Lalung ya Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi mereka yang tidak kami sebutkan ya Tuhan di mana-mana tempat pada saat ini ya Bapa. Kami merasakan ya Tuhan, dan kami percaya ya Tuhan bahwa mereka pada saat ini mengalami kegoncangan. Mereka merasakan takut dan berbagai perkara yang melanda kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan, Engkau memberikan mereka ketenangan itu. Engkau melakukan sesuatu yang terbaik bagi kami, umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang tetap setia kepada Engkau, yang memanggil Engkau ya Bapa, dan menempatkan Engkau sesungguhnya di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga memelihara, dan Engkau juga yang memberikan mereka kekuatan, keselamatan daripada penyakit yang melanda pada saat ini. Supaya keluarga ini Tuhan tidak mengalami masalah penyakit ini ya Tuhan. Mereka bebas daripada penyakit ini ya Bapa. Supaya kegiatan ke depan ini mereka dapat melakukannya seperti anak-anak-Mu yang lain ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami berdoa ya Tuhan. Bagi janda, duda, anak yatim piatu ya Bapa yang ada. Tuhan, kami berdoa dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau menyertai dalam kehidupan mereka. Kebutuhan dalam apapun yang mereka inginkan, Engkau telah mencukupkan mereka. Engkau bersama-sama mereka ya Bapa. Dan kami juga percaya bahwa Engkau senantiasa menghiburkan mereka, memberikan segala sesuatu dalam setiap apapun yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau juga yang menyertai mereka dalam apapun yang mereka lakukan. Dan sehingga mereka senantiasa hidup di dalam pimpinan dan sukacita yang daripada Engkau sendiri. Pada pagi hari ini juga Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang di dalam kelemahan tubuh dimanapun berada pada saat ini. Baik yang ada di rumah, itu juga yang ada di rumah sakit pada saat ini Tuhan. Bapa, kami percaya ya Tuhan, dengan iman percaya anak-anak-Mu, Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau menjamah tubuh mereka yang sakit. Engkau memberikan mereka kekuatan, kesembuhan daripada apapun yang mereka alami dalam hidup mereka. Mereka dilepaskan dan mereka disembuhkan. Dan nama Tuhan ditinggi dan diagungkan di dalam kehidupan mereka kerana campur tangan Tuhan yang baik. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk warga Mas yang ada di kampung Parjumpa ini ya Bapa. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka mengalami kegoncangan oleh kerana mereka lama tidak dapat bersama di dalam pertemuan-pertemuan. Apatah lagi pada saat ini kami tidak dapat bersama seperti kebiasaannya. Kerana kami dapat bersama di dalam acara online yang diadakan di mana-mana tempat. Itu juga bagi kami pada saat ini. Dan kami percaya bahawa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka, berikan penghiburan, keteguhan iman percaya mereka agar mereka sentiasa teguh dan kuat walaupun mereka mengalami keadaan yang seperti ini. Dan kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa di surga untuk negara kami Malaysia ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau lebih melihat situasi kami pada saat ini ya Bapa, yang mana kami telah mendengar bahawa kepimpinan tertinggi kami pada saat ini mengalami masalah. Apapun itu Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami sebagai rakyat yang ada di dalam negara kami Malaysia ini Tuhan menginginkan sesuatu yang baik, yaitu keamanan di Bapa, kesejahteraan bagi negara kami Malaysia ini, supaya pemimpin-pemimpin yang akan dilantik pada masa ke depan ini Tuhan, siapapun mereka ya Bapa, biarlah itu bersesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat yang ada di dalam negara kami Malaysia ini, supaya kami Bapa dapat hidup aman damai,
Apatah lagi pada saat ini Bapa, kami menghadapi goncangan, kami menghadapi masalah iaitu keadaan COVID-19 masih belum terkawal dan masih terus meningkat Tuhan. Oleh kerana itu ya Bapa, biarlah Engkau memberikan mendapatkan suatu pemimpin yang berhati rakyat dan mempunyai satu lebih fikiran yang memandang ke depan untuk kemajuan bagi keamanan dan kestabilan di dalam negara kami Malaysia ini. Kami berdoa Bapa kepada Yang di-Persatuan Agung ya Tuhan, kerana Dia merupakan payung negara kami Tuhan yang tertinggi, yang mempunyai kuasa untuk menentukan siapa yang menjadi pilihan untuk menerajui kepimpinan Perdana Menteri kami pada masa ke depan ini. Kami serahkan semua itu Bapa di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, siapapun mereka yang dilantik, kami serahkan semua itu Bapa dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang bekerja ya Bapa supaya kerajaan kami Malaysia ini dapat berjalan dengan baik dan dapat memimpin dengan hikmat yang daripada Tuhan sendiri untuk anak-anak-Mu yang ditempatkan sebagai peneraju dalam negara kami Malaysia ini. Supaya mereka juga peka dengan keadaan untuk mereka dapat memulihkan keadaan dengan cara dan kami yakin dan percaya Tuhan bahawa Engkau yang melakukan segala perkara yang luar biasa bagi setiap anak-anak-Mu. Walaupun kami tidak beriman ataupun tidak seagama dengan mereka, namun semua kami adalah ciptaan-Mu ya Bapa. Tidak siapapun mereka ya Tuhan, Engkau juga saya mengasihi mereka. Saat ini kami berdoa juga ya Bapa bagi kepimpinan di dalam gereja kami Bapa, terutama sekali yang memimpin di SIB pusat pada saat ini Bapa, yang di SIB Sabah. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, mereka juga mengalami keguncangan dan kerana banyak hal yang tidak dapat dilaksanakan bersama sekali dalam seminar dan apa juga yang tidak dapat kita laksanakan, dan kami juga percaya ataupun mengakui bahawa mereka menghadapi banyak tantangan dengan apapun yang dihadapi saat ini. Namun kami percaya Tuhan bahawa Engkau senantiasa menyertai dalam kehidupan, memberikan mereka kemampuan, hikmat, sehingga mereka dapat melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan kepada mereka untuk pelayanan pekerjaan-Mu bagi memenangkan jiwa-jiwa di manapun berada pada saat ini. Kami berdoa ya Bapa untuk keperluan mereka ya Bapa yang ada di pusat pada saat ini Tuhan, kerana melihat keadaan ini Tuhan, biarlah dengan apa yang Engkau nyatakan bagi setiap umat-Mu supaya mereka dicukupkan ya Bapa, kerana pada saat ini kekurangan daripada segi kewangan, dan kami yakin percaya Tuhan bahawa Engkau yang berbicara ataupun melakukan satu perkara yang luar biasa bagi setiap umat-Mu dan anak-anak-Mu bagi yang ada di negeri Sabah ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin-pemimpin yang ada di setiap 30 kawasan di seluruh Sabah ini Bapa, kami serahkan di dalam tangan Tuhan, ya mereka diberikan kekuatan, kesabaran, kemampuan di dalam menghadapi situasi supaya mereka dapat sabar untuk menjalani hal ini Tuhan, dan kami yakin dan percaya Bapa ada waktunya kami dapat bersama seperti yang akan yang lalunya, dan Tuhan kami serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu. Apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan, kami yakin dan percaya bahawa Engkau sentiasa menyertai semuanya. Bapa, kami berdoa dan juga Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang bersungguh lumus dalam hal menangani pandemik COVID-19 yang kami hadapi saat ini Tuhan. Kami berdoa bagi para doktor, kami berdoa
ketua bagi polis, tentera, dan juga yang lain ya Bapa sebagai mengawali keadaan saat ini. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami sadar bahawa mereka berusaha melakukan yang terbaik ya Bapa. Memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kemampuan, memberikan mereka kesabaran ya Bapa dalam mengatasi segala sesuatu ini Tuhan. Dan Kau juga lindungi mereka daripada penyakit ini Tuhan, walaupun mereka berhadapan dengan anak-anak-Mu yang pun mengalami penyakit ini. Tuhan, Kau menyertai, Kau memberikan mereka keselamatan dan semuanya, supaya mereka dihindari dari penyakit ini tidak menguasai ataupun memudaratkan keluarga mereka di mana mereka berada. Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Bapa untuk kesejahteraan negara kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dialah Tuhan yang melakukan sesuatu yang terbaik bagi kami. Kami yakin dan percaya Bapa bahawa anak-anak Tuhan saat ini mohon penyertaan, mohon pimpinan dan mohon campur tangan-Mu dalam segala sesuatu yang kami lakukan, dan itu juga dalam hal-hal ke depan ini ya Bapa, supaya kami dapat melalui semuanya dengan baik. Kerana Tuhan yang kami tinggi dan kami agungkan itu, kami serahkan semuanya ini dalam tangan Tuhan sendiri. Bapa Surya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa yang sungguh baik untuk kami bersama pada hari ini. Dan kami menyerahkan semua doa kami Bapa juga di dalam pertemuan kami pada hari ini dalam tangan-Mu, supaya Tuhan yang terus memimpin dan menyertai kami daripada awal, pertengahan dengan sampai berakhirnya acara kami pada hari ini. Dimanapun kami melakukan semuanya, dimanapun kami bersama di dalam pertemuan pada hari ini ya Bapa, Tuhan yang menyertai kami bersama. Terima kasih Yesus, terima kasih, dan pujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami Bapa, yang kami beraskan semua ini hanya dalam nama Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini, kita siapkan hati kita buka hati kita, biar hadirat Tuhan menguasai hati kita, dan biar awan kemuliaan-Nya memenuhi hati kita. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat
Shalom, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengambil bahagian khususnya mendengar firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terpujilah namamu Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan karena pada pagi hari ini kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami dapat menyelami kebenaran firman-Mu ya Bapa di surga. Karena itu ya Tuhan kami mohon kuat kuasa Roh-Mu Tuhan yang menguasai hati dan pemikiran kami supaya apa yang kami dengar itu ya Tuhan kami dapat praktikan ataupun kami dapat terapkan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa di surga. Tuhan sekiranya ada kuasa kegelapan yang coba campur tangan dalam pendengaran kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus dan darah Yesus. Engkau singkirkan dan hancurkan semuanya itu ya Tuhan. Dan biar kuasa Roh-Mu Tuhan yang mendiami hati kami ini ya Bapa di surga. Terpujilah namamu ya Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita melihat dalam kitab Nehemia. Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-11. Sekali lagi dalam kitab Nehemia, pasal yang pertama ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Oke, demikian firman Tuhan, yaitu Nehemia mengambil berat tentang Yerusalem. Pada bulan Kislew, tahun ke-20 pemerintahan Artasasta sebagai Raja Persia, aku Nehemia berada di Susan, ibu kota Empayar. Pada masa itu, saudaraku Hanani tiba dari Yehuda bersama dengan beberapa orang lain. Aku bertanya kepada mereka tentang keadaan di Yerusalem dan tentang sesama orang Yahudi yang sudah balik dari pembuangan di Babilonia. Mereka menceritakan bahwa orang bekas buangan yang sudah balik ke tanah air kini hidup sengsara dan dihina oleh bangsa-bangsa asing yang tinggal di sekitar mereka. Lagipun tembok Yerusalem masih reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya belum diperbaiki sejak dibakar pada masa lampau. Apabila aku mendengar semua itu, aku duduk dan menangis. Selama beberapa hari aku meretap dan tidak makan apa-apa. Aku berdoa kepada Allah, ya Tuhan Allah penguasa di surga, Engkau Allah yang agung, dan kami menghadap Engkau dengan penuh rasa takut. Engkau tetap setia memegang perjanjian-Mu dengan mereka yang mengasihi Engkau dan melakukan perintah-Mu. Pandanglah aku ya Tuhan dan dengarlah doaku, sedang aku berdoa siang dan malam untuk hamba-hamba-Mu, umat Israel. Aku mengaku bahwa kami umat Israel sudah berdosa. Nenek moyangku dan aku sudah berdosa. Kami sudah menderhaka terhadap-Mu dan tidak melakukan perintah-Mu. Kami tidak mematuhi hukum yang Engkau berikan melalui Musa, hamba-Mu. Ya Tuhan, ingatlah akan firman-Mu kepada Musa dahulu. Jika kamu, umat Israel, tidak setia kepadaku, aku akan mencerai-beraikan kamu ke bangsa-bangsa lain. Tetapi jika kamu kembali kepadaku dan melakukan perintahku, aku akan membawa kamu balik ke tempat yang sudah kupilih sebagai tempat aku disembah. Walaupun kamu sudah tercerai-cerai di seluruh muka bumi.
Ya Tuhan, mereka ini hamba-Mu, umat-Mu sendiri. Engkau sudah menyelamatkan mereka dengan kuasa dan kekuatan-Mu yang besar. Oleh itu dengarkanlah doaku dan doa hamba-hamba-Mu yang lain yang hendak menghormati Engkau. Berikanlah pertolongan-Mu supaya pada hari ini hamba-Mu berjaya mendapat belas kasihan daripada raja. Pada masa itu aku pengurus minuman raja. Nah, dan seterusnya kita akan lihat dalam pasal yang kedua, namun saya akan baca hanya ayat yang keempat dan ayat yang ayat yang keempat saja dan ayat yang ke-8. Raja bertanya, kalau begitu apakah keinginanmu? Aku berdoa dalam hati kepada Allah penguasa di surga. Lalu aku berkata kepada raja, jika Tuanku berkenaan dan Tuanku sudi mengabulkan permohonan hamba, benarkanlah hamba pergi ke negeri Yehuda, kota tempat nenek moyang hamba dikuburkan, supaya hamba dapat membina semula kota itu. Ayat yang ke-8. Selain itu aku juga meminta surat bagi Asaf, pengawas hutan di raja, supaya dia memberi aku kayu belak bagi pintu gerbang kubuh yang menjadi pertahanan rumah Tuhan dan bagi timbuk kota serta rumah yang akan kudiami. Raja mengabulkan semua permohonanku itu karena Allah menyertai aku. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Nehemia ini, Nehemia adalah seorang bukannya siapa-siapa. Nehemia, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-11, di mana dikatakan bahwa Nehemia adalah seorang pengurus minuman raja. Dia hanya seorang pengurus minuman raja, tetapi pada waktu kota Yerusalem dalam keadaan situasi yang tidak baik, ataupun pada waktu dia mendengar bahwa orang buangan pada ketika itu sudah kembali ke tanah mereka ataupun ke tempat mereka itu, maka dia memiliki satu beban di dalam dirinya. Dia memiliki satu beban di dalam dirinya, bagaimana dia boleh menolong sukunya sendiri dan juga bagaimana dia untuk mengembalikan keadaan tembok Yerusalem. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, yaitu kita akan belajar satu tema firman Tuhan, peranan orang percaya. Peranan orang percaya. Nah, di sini kita melihat ataupun kita akan belajar daripada pribadi Nehemia 3 perkara. Oke? 3 perkara yang dapat kita lihat daripada Nehemia. Bagaimana ia berperanan sebagai orang percaya. Nah, saudara, peranannya adalah yang pertama, peranan Nehemia yang dapat kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu seseorang yang bertanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab. Nah, kalau kita dapat lihat ataupun kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini sendiri bahwa Nehemia mengambil berat tentang bangsa Israel ataupun tentang kota Yerusalem. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa Nehemia adalah seorang yang sangat bertanggung jawab. Seorang yang bertanggung jawab. Nah, di mana ia memikul beban. Oke? Memikul beban berat. Nah, apa beban berat Nehemia terhadap Yerusalem? Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga, di sini kita dapat lihat bahwa ia mendengar bahwa orang bekas buangan yang sudah balik ke tanah air itu hidup sengsara dan dihina oleh bangsa-bangsa asing yang tinggal di sekitar mereka. Dan itu yang membuatkan Nehemia sangat dibebani tentang hal itu, ataupun Nehemia ada rasa balas kasihan terhadap orang-orang buangan pada ketika itu.
Nah, selain daripada itu, dia melihat bahwa timbuk Yerusalem, oke? Timbuk Yerusalem itu belum diperbaiki. Belum diperbaiki dan itu juga merupakan beban berat bagi Nehemia. Nah, saudara, dengan beban berat itu, maka Nehemia berinisiatif. Oke? Nehemia sebagai seseorang yang hanya seorang juru minuman kepada seorang raja, dia dapat merasakan sesuatu dalam dirinya bahwa dia perlu menolong bangsanya dan juga dia perlu em, eh, dia perlu memulihkan keadaan Yerusalem pada ketika itu. Dan di sini kita dapat lihat bahwa Nehemia berinisiatif untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa dan berpuasa. Itu kita dapat lihat dalam ayat yang keempat, pasal yang pertama, di mana dikatakan, selama beberapa hari aku meratap dan tidak makan apa-apa. Aku berdoa kepada Allah. Nah, itu yang dilakukan oleh Nehemia. Dia berinisiatif untuk berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan pada ketika dia melihat ataupun dia mendengar berita tentang Yerusalem. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak dapat memikul tanggung jawab itu sendiri. Tetapi kita perlu campur tangan Tuhan. Nah, bagaimana dengan tanggung jawab kita sebagai orang percaya atau sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang wanita ataupun sebagai seorang ibu, pria ataupun anak-anak? Apa tanggung jawab kita ataupun bagaimana kita melaksanakan setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita? Nah, saudara, kehidupan kita tidak lari daripada tanggung jawab. Kehidupan kita ini tidak lari daripada tanggung jawab karena tanggung jawab itu telah diberikan kepada kita oleh Allah sendiri. Tuhan telah memberikan setiap kita tanggung jawab itu. Dan terletak kepada setiap pribadi kita bagaimana kita meresponi dan melaksanakan tanggung jawab itu. Nah, kalau kita melihat dalam konteks rohani, apa tanggung jawab yang paling utama dalam hidup kita? Apa tanggung jawab yang paling utama dalam hidup kita? Nah, sebagai hamba Tuhan, oke? Sebagai hamba Tuhan, tanggung jawabnya adalah membimbing orang lain untuk mengenal Kristus. Nah, itu adalah tanggung jawab sebagai seorang hamba Tuhan dan juga tanggung jawab sebagai orang percaya. Nah, kita juga harus bertanggung jawab ke atas diri kita sendiri. Selain kita membimbing orang lain, kita juga harus bertanggung jawab ke atas diri kita sendiri. Di mana kita harus menjaga diri kita agar kita tetap teguh di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Nah, seperti yang dikatakan oleh Rick Warren dalam satu penulisan, di mana dia katakan penyembahan adalah tanggung jawab pertama kita kepada Allah. Itu yang dia katakan. Nah, itulah sebabnya selain daripada kita membimbing orang untuk datang kepada Tuhan, kita juga bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Dan penyembahan kita kepada Tuhan itulah yang paling utama. Nah, saudara, aktiviti kita juga ataupun aktiviti kita seharian juga merupakan tanggung jawab kita. Contoh, mengurus rumah tangga, pekerjaan kita. Kalau kita lihat KKM ataupun staff-nurse pada sekarang ini dalam situasi sekarang ini, kita tahu bahwa mereka penuh dengan tanggung jawab. Walaupun mereka begitu lelah, penat, tetapi mereka terus melakukan tanggung jawab yang telah
diberikan kepada mereka. Nah, saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, nah itu lakukanlah dengan jujur dan setia. Setiap tanggung jawab kita, seperti mana Nehemia, oke? Seperti mana Nehemia lakukan. Nah, dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-14 mengatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Artinya kita harus melakukan setiap tanggung jawab kita itu dengan sesungguhnya. Nah, peranan yang kedua, peranan orang percaya yang kedua, ataupun peranan yang telah dilakukan oleh Nehemia yang kita dapat praktikkan ataupun yang kita dapat pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Yang kedua, yaitu seseorang yang cepat bertindak. Oke? Seseorang yang cepat bertindak. Cepat bertindak artinya tidak menunda waktu. Oke? Tidak menunda waktu, tetapi mempergunakan waktu itu dengan sebaiknya. Mempergunakan waktu itu dengan sebaiknya karena waktu itu tidak akan berulang. Waktu itu tidak akan berulang. Nah, kalau kita lihat dalam ayat yang kelima, kita lihat dalam pasal yang kedua, ayat yang kelima, Nehemia pasal yang kedua ayat yang kelima, dia katakan, lalu aku berkata kepada raja, jika tuanku berkenaan dan tuanku sudi mengabulkan permohonan hamba, benarkanlah hamba pergi ke negeri Yehuda, kota tempat nenek moyang hamba dikuburkan, supaya hamba dapat membina semula kota itu. Kita lihat dalam ayat yang kelima ini dia katakan, supaya hamba dapat membina semula kota itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum Nehemia bertindak, oke? Sebelum Nehemia bertindak, ia memohon kebenaran kepada raja ataupun daripada raja terlebih dahulu. Karena Nehemia mengetahui ataupun Nehemia tahu bahwa Allah menyertainya. Oke, Allah menyertainya, maka ia dibenarkan oleh raja. Nah, pada waktu Nehemia dibenarkan oleh raja untuk kembali ke kotanya, Nehemia tidak melalaikan waktunya. Nehemia tidak melalaikan waktunya, tetapi Nehemia terus balik ke kotanya dan dia terus melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita lihat dalam Nehemia 2 pasal yang kedua ayat yang ke-17 lagi, di mana dia katakan, marilah kita bina semula timbuk kota. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, pada waktu Nehemia meminta kebenaran kepada raja dan Nehemia kembali ke kotanya dan dibenarkan kembali ke kotanya, dia bergegas dengan cepat-cepat untuk ke sana, tetapi dia tidak bertindak sendirian. Walaupun dia bertindak dengan cepat, tetapi dia tidak teragak-agak untuk bertindak sendirian. Tetapi apa yang kita dapat lihat daripada apa yang dilakukan oleh Nehemia di sini, di mana dia mengajak, dia mengajak semua sukunya untuk bekerja sama untuk membina semula timbuk Yerusalem. Nah, itu yang dilakukan oleh Nehemia. Nah, apa yang kita dapat lihat secara rohani?
Apa yang kita dapat pelajari ataupun apa yang kita dapat lihat secara rohani, apa yang dilakukan oleh Nehemia tentang hal ini. Cepat bertindak, artinya tidak menunda waktu. Nah, kita tidak menunda waktu karena ingin mengejar pengharapan itu. Kalau kita lihat Nehemia, di mana Nehemia disertai oleh Tuhan karena ia percaya akan pengharapan, itulah sebabnya Nehemia dibenarkan untuk kembali ke kotanya karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Nah, saudara, di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16 mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, bertindak dengan cepat artinya tidak menunda waktu dalam hal pertobatan. Tidak menunda waktu dalam hal pertobatan, tetapi senantiasa rindu mendekatkan diri kepada Allah dan kembali kepada Tuhan dengan terus berlari ke arah tujuan yang benar. Nah, saudara yang sekasih dalam Yesus, dalam hidup kita ini, kita jangan sekali menunda waktu kita, tetapi kita harus bergerak dengan cepat untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki sebelum kedatangannya yang kedua kali. Nah, seperti mana Nehemia, dia begitu cepat untuk bertindak, dia memulihkan keadaan Yerusalem pada ketika itu sehingga mereka berjaya bersama-sama dengan sukunya. Nah, saudara, jika kita suka menunda waktu, maka hidup kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Karena waktu itu adalah suatu kesempatan. Waktu itu adalah suatu kesempatan. Nah, kesempatan yang masih ada sekarang ini, saudara, seharusnya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kembali kepada Allah, Bapa kita di surga, supaya kita tidak tertinggal ataupun kita tidak tercicir dalam hal penyelamatan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus, dua peranan orang percaya yang telah kita pelajari bersama pada pagi hari ini, yaitu seseorang yang bertanggung jawab dan juga seseorang yang cepat bertindak dalam hal mendekatkan diri kepada Allah ataupun cepat bertindak untuk datang kepada Yesus ataupun tidak menunda waktu dalam hal pertobatan kita di hadapan Tuhan. Nah, karena itu saudara, sebagai orang percaya, mari kita praktikkan apa yang Nehemia telah lakukan. Jadilah seseorang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dan tidak menunda waktu dalam hal mencari penyelamatan. Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan begitu singkat, namun apa yang perlu kita lihat di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kita melihat peranan orang percaya. Kita adalah orang percaya, peranan orang percaya, dan mari kita lakukan apa yang dilakukan oleh Nehemia di sini. Nehemia adalah seorang yang bertanggung jawab dan cepat bertindak sehingga mereka mendapat satu keberhasilan yang sangat baik. Mereka berjaya memulihkan keadaan Yerusalem. Tembok itu dapat dipulihkan karena mereka memiliki kerjasama yang sangat baik dan juga memang seorang yang begitu bertanggung jawab dan cepat bertindak. Apakah kita sebagai orang percaya memiliki peranan ini ataupun kepribadian ini dalam hidup kita? Saudara yang saya kasihi, mari kita teladani
ataupun contohi Nehemia sebagai seorang yang mengambil berat mengenai sukunya. Kita juga mengambil berat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau ada yang kita tahu belum percaya kepada Tuhan, mari kita berinisiatif membawa mereka di hadapan Tuhan, berinisiatif untuk membawa mereka di dalam doa. Seperti mana Nehemia berinisiatif berdoa dan berpuasa, demikian juga perlu kita lakukan sedemikian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami sangat bersyukur atas firman-Mu yang telah kami pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Biar kuasa Roh-Mu Tuhan yang menaungi hati dan pemikiran kami, menguasai seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu ya Bapa di surga. Walaupun firman-Mu sudah selesai dibicarakan, namun kami percaya Roh-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Di mana Roh-Mu yang akan, Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang akan memberikan pengertian seterusnya ya Bapa di surga. Banyak perkara yang boleh diaplikasikan, diterapkan ataupun diambil sebagai pelajaran, khususnya mengenai kehidupan Nehemia ini ya Tuhan. Apa yang Nehemia lakukan, begitu juga ataupun itulah yang sepatutnya yang kami lakukan sebagai anak-anak-Mu ataupun orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami ya Tuhan memiliki tanggung jawab, dan kami melakukan tanggung jawab itu ya Tuhan dengan penuh kasih daripada Allah Bapa di surga sendiri ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini firman-Mu yang telah kami pelajari bersama-sama ya Bapa di surga. Kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, kita berdoa. Saya yang pimpin kita di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, karena atas pimpinan dan kuasa Tuhan yang senantiasa memberkati jemaat-Mu dalam ibadah online pada pagi ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau senantiasa memimpin hamba-hamba Tuhan yang melayani mimbar pelayanan pada hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memimpin hamba-hamba Tuhan dan anak Tuhan yang melayani, baik yang pemimpin pujian, pemain musik, dan yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan pada hari ini. Untuk itu ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkaulah yang patut kami puji dan agung di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, sekali lagi kami bersyukur kepada Engkau dan mohon berkat pimpinan dan pengawalan Tuhan atas pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Untuk sepekan yang akan datang ini, hamba berdoa untuk jemaat Tuhan dan anak-anak Tuhan dan orang-orang yang percaya yang mendengar online penyembahan pada pagi ini. Untuk itu ya Tuhan, hamba berdoa, biarlah Allah yang damai, sejahtera, dan mengasihi segala umat-Nya, ciptaannya di atas permukaan bumi ini. Biarlah Engkau dapat menyertai dan memberkati anak-anak-Mu
baik dari anak yang kecil sampai kepada orang tua ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan dapat menguasai hidup kami. Biarlah Engkau dapat memberkati kami sebagaimana Engkau datang hadir di dalam dunia ini untuk memberi kedamaian dan sukacita ya Tuhan. Untuk itu kami bersyukur karena Engkau datang untuk membebaskan kami dari belenggu dosa dan segala masalah penyakit jasmani kami ya Tuhan. Engkau yang berkuasa menjaga dan melindungi kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas penyembahan kami pada hari ini lewat pelayanan online pada hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat dan nikmat-Mu memberkati seluruh anak-anak Tuhan, seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, khususnya kepada jemaat Gereja SIB Barjumpa ini. Engkau memberkati jemaat Tuhan. Khusus kami berdoa untuk jemaat SIB Barjumpa pada hari-hari yang akan datang di masa-masa yang akan datang ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, memelihara anak-anak kami ya Tuhan, yang mengikuti belajar di rumah secara online ya Tuhan. Memberi mereka hikmat, akal budi ya Tuhan, kesabaran, dan kuasa kemampuan untuk mereka belajar di rumah. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu yang berusaha dan melayani dan bekerja untuk pribadi dan untuk keluarga dan untuk Tuhan. Sepekan yang akan datang ini, kami berdoa hikmat dan akal budi, keselamatan dari Engkau sendiri untuk memakai dan menolong setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu, karena Engkaulah yang patut kami sembah ya Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar dan menerima berkat-Mu pada hari ini, lewat pelayanan member online pada hari ini. Memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani pada hari ini. Biarlah berkat-Mu sentiasa memberkati dan mengalir di dalam pelayanan untuk seterusnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa dan pengucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tepuk tangan sama-sama. Sinar langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersuka cita suarakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus.
Amen.